Salam sejahtera Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada, Indonesia bahkan di luar negeri. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Hari ini secara khusus kita akan mengikuti live streaming yang dipancarkan melalui link YouTube Bible Teaching Ministry. Jadi Bible Teaching Ministry ini adalah satu link YouTube yang lebih condong pada pengajaran-pengajaran kebenaran Alkitab. Bapak Ibu bisa menemukan banyak kebenaran di sana. Hari ini kita akan mengupas satu topik yang unik, yaitu baptisan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian penyembahan sebuah lagu, yaitu Sejauh Timur dari Barat. Bagaimana Tuhan bekerja melalui kuasa-kuasa pengampunan dosa. Mari kita dengarkan pujian penyembahan langsung dari pencipta lagunya, Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang sangat menyentuh, sebuah lagu yang sendu, dan saya yakin Bapak Ibu sering kali mendengarkan atau menyanyikan lagu ini. Tapi saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sadar bahwa pencipta lagu ini adalah yang fotonya bersama dengan saya, Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ribuan lagu yang beliau ciptakan yang sangat memberkati kita. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai, tetap memberkati, tetap memimpin kami. Sehingga saat ini kami bisa kembali beribadah kepada Engkau walaupun hanya sebatas lewat live streaming. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, buka hati dan pikiran kami agar kami bisa memahami kebenaran ini. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hari ini topik yang akan saya kupas itu tentang baptisan. Karena sebenarnya topik ini adalah pertanyaan dari sebagian jemaat tentang masalah baptisan. Mereka berkata, Pak Pendeta, memang baptisan itu boleh diulang nggak sih? Karena itulah topik hari ini adalah jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan jemaat. Karena saya juga seringkali melakukan baptisan-baptisan ulang. Temanya, apakah baptisan ulang itu boleh dilakukan? Baptisan air adalah salah satu doktrin terpenting di dalam Alkitab. Satu paket dengan amanat agung. Mungkin Anda pernah mendengar istilah amanat agung. Karena seringkali kata ini diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan ketika berbicara tentang amanat agung, tentu kita sudah mengacu pada perintah Tuhan Yesus tentang penginjilan. Kita lihat amanat agung. Kenapa disebut amanat agung? Karena ini perintah tertinggi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Jadi setelah dia ditangkap, disalibkan, mati, dikubur, lalu bangkit dari kematian. Setelah itu 40 hari berulang kali menampakkan diri, sampai setelah itu dia akan terangkat ke sorga. Nah, sebelum terangkat ke sorga itulah dia memberikan perintah yang kita kenal dengan istilah amanat agung. Dan setiap kali membicarakan amanat agung selalu dikaitkan dengan baptisan. Kita akan coba lihat amanat agung ini. Lihat di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu, pergilah. Pergi artinya memberitakan Injil. Tapi setelah orang yang diinjili itu mau terima Yesus, tidak cukup. Harus juga dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Akan saya jelaskan lebih jauh di bawah ini. Kemudian Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan Bapak Ibu, pergilah. Sama seperti di Matius pasal 28 ayat 19, pergi. Untuk apa? Beritakan Injil. Nah, setelah beritakan Injil, lalu di ayat 16, jika ada yang percaya harus dibaptis. Untuk apa? Kalau di Markus menjelaskan lebih jauh, dibaptis tujuannya adalah untuk diselamatkan. Artinya, baptisan berhubungan dengan keselamatan. Kalau Anda hanya percaya Yesus saja tidak mau dibaptis, tidak cukup. Ibaratnya itu adalah Anda datang kepada dokter. Setelah cek kesehatan Anda, lalu dokter mengeluarkan resep obat. Jadi yang menyembuhkan Anda itu bukan hanya dokter, tapi resep setelah Anda minum obatnya itu yang menyembuhkan. Tapi resep dengan dokter kan tidak bisa dipisahkan. Sama juga Tuhan dengan firman-Nya. Tuhan itu adalah dokter, firman-Nya itu adalah resep bagi kita. Nah, firman Tuhan menyuruh kita untuk dibaptis supaya diselamatkan. Karena itu, baptisan itu selalu dikaitkan dengan amanat agung. Begitu pentingnya baptisan air, sampai Tuhan Yesus pun memberikan contoh. Kita lihat contohnya, Matius 3:13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Perhatikan, ke Yordan
untuk dibaptis. Padahal posisi Yesus itu lebih besar, lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus dengan rendah hati datang mencari Yohanes sampai ke tepi sungai Yordan, lalu minta agar Yohanes membaptis dia. Awalnya Yohanes pun menolak. Karena Yohanes tahu posisinya, dia lebih kecil, lebih rendah dari Yesus, dan dia tahu dialah yang akan membuka jalan bagi Yesus. Makanya Yohanes berkata, aku harus semakin kecil, dia harus semakin besar. Nah, karena menyadari posisi itulah dia nggak berani baptis Yesus. Tapi Yesus berkata, biarkanlah, lakukan saja. Demikianlah kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Artinya Allah menghendaki kita dibaptis. Kita lihat di ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi begitu Yesus keluar dari baptisan, langit terbuka, lalu Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Perhatikan, Roh Kudus turun setelah Yesus dibaptis. Karena di bagian bawah saya akan jelaskan bagaimana kaitan antara kepenuhan Roh Kudus dengan baptisan itu. Sangat-sangat erat. Namun, seiring dengan munculnya banyak sinode gereja di dunia, muncul pula berbagai macam model-model baptisan. Berbeda satu sinode dengan sinode lain, berbeda satu gereja dengan gereja lain. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan gambar bahkan berikut di bawah ini. Semua model baptisan di seluruh dunia sudah saya rangkumkan melalui gambar bahkan ini. Kita lihat. Secara prinsip, baptisan itu mencakup 4 aspek. Cara baptisan, tempat baptisan, sebutan baptisan, dan sikap waktu dibaptis. Jadi 4 hal penting ini. Secara prinsip, cara baptisan di dunia ini ada 3. Baptisan percik, baptisan selam, dan ada sekelompok umat Kristen yang melakukan baptisan bendera. Tentu tidak elok kalau saya sebutkan gereja mana ya. Intinya ada 3. Nah, kalau ada lagi, pasti saya akan masukkan model baptisan, percik, selam, bendera, atau ada yang lain lagi, saya akan masukkan. Tapi saya tahu 3 hal cara yang selalu dilakukan. Kemudian tempat baptisan, ada yang melakukannya di sungai, lalu ada di kolam, lalu ada yang di laut. Nah, di kolam sendiri terbagi lagi, ada yang kolam renang, kolam di gereja, dan bak berisi air. Bak berisi air. Lalu, sebutan dalam baptisan, ada yang melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ada yang melakukan baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu sebagian pendeta karena dia bingung, baptisan ada yang dalam nama Bapa dan Roh Kudus, ada yang dalam nama Tuhan Yesus. Lalu digabunglah, muncul konsep yang menurut saya konsep ini jelas-jelas tidak ada di Alkitab. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya ini Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sikap dalam baptisan, ada gereja yang melakukan baptisan dengan menunduk ke depan. Menundukkan kepala. Ada juga yang diselamkan ke belakang. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan ada gereja yang melakukan baptisan dimiring ke kanan atau dimiring ke kiri. Belum ada. Kalau ada pun saya akan masukkan. Okay? Nah, dari berbagai macam model baptisan, pertanyaan kita adalah apakah semua cara baptisan yang berbeda-beda sah di mata Tuhan? Atau boleh-boleh saja? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 5, Rasul Paulus menegaskan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jika Tuhan itu hanya ada satu, mungkinkah Tuhan yang satu ini akan memberikan macam-macam baptisan? Mungkin tidak. Jawabannya adalah tidak mungkin. Sama juga pertanyaan saya. Jika Tuhan itu hanya ada satu, mungkinkah Tuhan yang satu ini akan mendirikan banyak agama di dunia? Jawabannya adalah tidak mungkin. Karena semakin banyak agama yang muncul di permukaan bumi, semakin banyak konflik-konflik yang terjadi. Konflik horizontal. Betul? Karena itu, Tuhan satu, maka hanya ada satu agama. Demikian pula, jika Tuhan itu hanya ada satu, mungkinkah Tuhan akan mengirimkan lebih satu juru selamat? Harus bedakan ya, nabi-nabi, rasul-rasul dengan juru selamat. Rasul boleh banyak, nabi boleh banyak. Tetapi juru selamat hanya ada satu. Maka disebut juru selamat dunia atau juru selamat tunggal. Siapakah juru selamat tunggal itu? Yesus Kristus. Maka di Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
berlaku. Artinya sudah tidak ada juru selamat, harus lewat Yesus Kristus baru bisa mengenal dan bertemu dengan Allah di sorga. Demikian pula, nah kalau Tuhan Yesus hanya ada satu, mungkinkah Tuhan Yesus yang satu ini akan memberikan macam-macam baptisan? Tentu tidak. Maka munculnya berbagai macam versi baptisan itu adalah hasil tafsiran manusia terhadap ayat Alkitab. Pemahaman pengertian yang berbeda-beda. Masalahnya adalah kalau satu baptisan yang diakui Tuhan, maka kita harus mencari menemukan satu baptisan itu sendiri. Bagaimana bila baptisan yang Anda terima itu belum sesuai Alkitab? Bukan satu baptisan yang Tuhan tentukan. Pertanyaannya adalah, apakah baptisan air itu boleh diulang? Boleh nggak diulang? Banyak pendeta yang melakukan baptisan ulang, tapi belum pernah ada pendeta menyajikan secara lengkap, komprehensif, secara terstruktur. Kenapa baptisan ulang dilakukan? Dasarnya apa? Nah, melalui khotbah saya hari inilah, pengajaran saya hari ini, saya akan jelaskan kenapa baptisan ulang itu boleh dilakukan. Saya akan berikan dua alasan. Dua alasan bahwa baptisan ulang itu diperbolehkan. Tentu saya juga tidak sembarangan mengutip. Kita lihat. Yang pertama, Tuhan hanya ada satu. Maka hanya ada satu pula baptisan yang benar, baptisan yang diakui Tuhan, baptisan yang diberi petunjuk oleh Tuhan. Masalahnya adalah Anda memahami petunjuk Tuhan atau enggak tentang baptisan. Kalau tidak, ya akan muncul baptisan versi yang berbeda dengan petunjuk Tuhan. Jika Tuhan Yesus hanya ada satu, maka hanya ada satu baptisan yang diakui Tuhan. Seperti yang sudah kita baca di ayat tadi di Efesus pasal 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Jadi baptisan yang diakui Tuhan itu hanya ada satu. Hanya ada satu. Kalau hanya ada satu, lalu baptisan mana? Jika baptisan yang satu ini belum sesuai dengan Alkitab, memang harus diulang. Kalau tidak, berarti di mata Tuhan Anda belum tentu diakui Tuhan sudah menerima baptisan. Kita lihat di dunia ini ada dua macam gereja. Di dunia ini ada dua macam gereja. Gereja pertama adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan. Dan gereja kedua adalah gereja yang didirikan oleh manusia. Jadi di seluruh dunia terdiri dari lebih dari 1.000 denominasi. 1.000 lebih dari 1.000 denominasi. Kemudian di Indonesia sendiri saat ini ada 326 sinode gereja. Dan begitu banyak denominasi, begitu banyak sinode gereja di dunia, di Indonesia dikelompokkan menjadi dua kelompok. Gereja yang didirikan oleh manusia dan gereja yang didirikan oleh Tuhan. Nah, jika gereja itu didirikan oleh Tuhan, pasti ajaran-ajarannya, doktrin-doktrinnya itu Alkitabiah. Sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia, maka doktrinnya itu buatan sinode. Hanya itu saja. Kita lihat bahwa penulis Ibrani menegaskan adanya dua macam gereja itu. Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Perhatikan Bapak Ibu, ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Nah, ini tentu mengacu pada tempat. Ibadah di tempat kudus, yaitu kemah sejati. Ini satu tempat di mana orang berkumpul, di mana orang beribadah, di mana orang melakukan penyembahan kepada Allah. Tapi tempat ibadah itu, gereja itu bisa didirikan oleh dua kekuatan. Yang pertama adalah didirikan oleh Tuhan. Kita lihat gereja yang didirikan oleh Tuhan. Gereja yang didirikan oleh Tuhan, otomatis ajaran itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan dengan firman-Nya itu nggak akan bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Makanya Rasul Yohanes katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, firman itu adalah Allah. Nah, jika gereja ini didirikan oleh Allah, otomatis firman Tuhan adalah akan diajarkan di gereja Tuhan.
Tapi jika gereja itu bukan didirikan oleh Tuhan, maka bukan firman Tuhan yang diajarkan. Sudah tercampur. Mungkin firman Tuhan hanya sekian persen, sisanya itu ajaran-ajaran manusia. Maka kita lihat penjelasan yang kedua, ibadah di tempat kudus yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Perhatikan kata bukan oleh manusia. Artinya manusia pun punya peluang, manusia pun punya potensi untuk mendirikan gereja. Dan jika gereja itu didirikan oleh manusia, tentu ajarannya itu adalah doktrin atau perintah manusia. Doktrin atau perintah manusia. Bapak bisa nangkap? Doktrin atau perintah manusia. Nah, jika perintah atau doktrin manusia yang Anda dipegang, di dalam Matius 15 ayat 9 Tuhan Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jika ajaran yang Anda pegang itu adalah ajaran manusia, perintah manusia, doktrin manusia, Tuhan berkata percuma. Padahal untuk beribadah Anda sudah korbankan 3 hal. Korban waktu, korban tenaga, korban uang. Tapi semua pengorbananmu sia-sia percuma. Karena ajaran yang Anda pegang itu ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Nah, sama juga kalau baptisan yang Anda terima tidak sesuai dengan petunjuk Alkitab, sia-sia percuma. Artinya di mata Tuhan Anda belum dibaptis. Karena itu baptisan ulang boleh nggak? Boleh. Karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Karena gereja ada 2 macam, maka kebenaran juga ada 2 macam. Oke? Gereja ada 2 macam, maka kebenaran ada 2 macam. Yaitu kebenaran Allah dan kebenaran manusia. Dan hal itu diungkapkan lebih jauh oleh Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat yang ketiga. Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu lihat, baik-baik. Ada kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu pasti Alkitabiah. Lalu ada kebenaran mereka sendiri. Nah, kebenaran mereka sendiri maksud adalah kebenaran manusia, doktrin-doktrin manusia, sinode-sinode manusia, ajaran-ajaran manusia. Nah, kenapa bisa muncul ajaran atau kebenaran manusia? Karena tidak memahami kebenaran Allah. Karena itulah, kalau Tuhan berkata satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, jika ada muncul baptisan-baptisan lain, maka itu menjadi baptisan kebenaran manusia, bukan baptisan sesuai dengan kebenaran Allah. Maka jika baptisan yang diterima itu belum sesuai Alkitab, memang harus diulang supaya sah, supaya benar. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, Alkitab membuktikan adanya baptisan ulang. Itu terjadi di kota Efesus. Jadi baptisan ulang itu ada dasar Alkitabnya. Kita lihat, kita baca. Baptisan ulang jemaat di Efesus. Kisah Rasul 19 ayat 1. Kisah Rasul 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi, orang-orang yang ada di kota Efesus ini sudah dibaptis. Maka waktu bertemu dengan Paulus, Paulus bertanya, kalian sudah dapat Roh Kudus belum? Mereka jawab, belum. Dan mereka berkata, bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Dan begitu mendengar itu, Paulus bertanya, kalian sudah dibaptis belum? Versi bagaimana Pak kalian dibaptis? Lihat ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Jadi jawaban dari orang Efesus ini, mereka sudah dibaptis dan baptisan yang mereka terima adalah versi Yohanes Pembaptis. Okay. Tapi satu hal saya ingin katakan kepada Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis melakukan baptisan tentu juga perintah Tuhan. Okay. Perintah Tuhan. Tapi setelah Yesus tampil menggantikan posisi Yohanes yang membuka jalan bagi Yesus. Lalu Yesus punya versi baptisan tersendiri
Di mana versi yang berlaku sekarang itu adalah versi baptisan Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka mereka dibaptis ulang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Lihat penjelasan Rasul Paulus di ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi Paulus menjelaskan cukup panjang lebar bahwa baptisan yang berlaku sekarang adalah versi Tuhan Yesus. Karena ini zamannya Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka mengerti, akhirnya ayat 5 dibaptis ulang. Perhatikan ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi baptisan ulang Bapak Ibu. Tapi baptisan ulang yang lebih disempurnakan. Karena ketika Yohanes melakukan baptisan, saya tidak yakin dia menyebut nama atau enggak. Apakah hanya main cemplung saja? Tapi ada satu hal yang menarik dari baptisan Yohanes. Pertama adalah Yohanes melakukan baptisan selam, bukan baptisan percik. Apalagi bendera. Yang kedua, Yohanes melakukan baptisan itu di sumber air. Jadi kalau sumber air itu di Alkitab hanya ada 3. Laut, sungai, oase. Dan 3 tempat itu ada alkitabiahnya, ada petunjuk Alkitab. Jadi Yesus datang ke sungai Yordan. Sungai Yordan itu adalah sumber air, air yang mengalir. Nah, sedangkan kolam bak air di gereja, apakah itu sumber air? Nah, itu yang harus dipikirkan Bapak Ibu. Jadi Yohanes memberikan petunjuk baptisan selam dan di sumber air. Nah, kemudian ketika Yohanes membaptis, tentu tidak mungkin dalam nama Yesus engkau dibaptis, tidak. Tapi setelah Yesus tampil mengajar, mulai melakukan baptisan lewat murid-muridnya, maka baptisan yang dilakukan harus langsung dalam nama Tuhan Yesus. Tidak dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Di Matius 28 ayat 19 ada perintah baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi pelaksanaannya tidak ada satu pun baptisan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Apalagi gabungannya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya ini Tuhan Yesus Kristus. Tidak alkitabiah. Lalu kenapa bisa beda? Perhatikan baik-baik di Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama. Jadi waktu baptisan penekan itu adalah dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Siapakah nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Tidak lain Yesus Kristus. Nah, untuk mengerti lebih jauh, Anda bisa mengikuti link YouTube saya. Saya sudah kupas secara panjang lebar. Ada 8 sesi baptisan di link YouTube Bible Teaching Ministry. Nah, ini sesi yang ke-9 itu hanya tambahan. Kita lihat lagi, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jika baptisan itu tidak penting dan hanya sekedar simbol menjadi umat Kristen, Rasul Paulus tidak akan bersusah payah membaptis ulang 12 jemaat Efesus, betul? Kalian sudah dibaptis? Sudah. Baptisan versi Yohanes? Ya sudahlah. Baptisan Yohanes juga dari Tuhan kok, nggak apa-apa. Betul? Tapi kenapa Rasul Paulus membaptis ulang mereka? Berarti versi Yohanes itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Maka yang baru. Sama juga, kalau Bapak Ibu dulu sudah dibaptis, tapi belum sesuai dengan petunjuk Tuhan. Misalnya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, atau dibaptis dalam nama gabungan Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Tidak sesuai Alkitab. Yang benar adalah langsung dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di ayat yang kelima. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini yang Alkitabiah. Karena baptisan itu menentukan keselamatan. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus membaptis ulang jemaat Efesus 12 orang itu. Karena baptisan berhubungan dengan keselamatan. Kita lihat kenapa berhubungan dengan keselamatan. Karena seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi tidak cukup hanya percaya. Tapi juga harus dibaptis untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di ayat yang sangat pendek ini. Ada 2 penekanan kata percaya. Kata percaya yang pertama itu menegaskan
tentang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal, juru selamat satu-satunya. Itu percaya pertama. Lalu percaya yang kedua itu adalah percaya akan khasiat baptisan, percaya kuasa baptisan, percaya manfaat dari baptisan. Karena jika baptisan itu tidak ada khasiat, tidak ada dampak, tidak ada kuasa apapun, Rasul Paulus tidak akan membaptis ulang jemaat yang ada di Efesus. Tapi karena untuk mendapatkan khasiat dari baptisan, maka ketika baptisan itu keliru memang harus diulang. Ya, harus diulang. Kita lihat baptisan itu punya kuasa mengampuni dosa. Maka baptisan itu berhubungan dengan keselamatan. Karena satu-satunya yang merintangi kita masuk surga adalah dosa. Satu-satunya yang merintangi kita masuk surga adalah dosa. Dan itu harus dibereskan. Dan Tuhan memberikan solusi cara membereskan dosa itu adalah lewat baptisan air. Sudah nggak ada cara lain. Kita lihat dasar ayatnya. Tinggal Anda mau percaya apa enggak. Menurut saya tidak perlu dijelaskan macam-macam lagi. Satu-satunya faktor yang menyebabkan kita tidak masuk surga adalah dosa. Karena itu dosa harus dibereskan. Bagaimana solusi membereskan dosa? Yaitu lewat baptisan air. Itu saja Bapak Ibu. Lewat baptisan air. Kita lihat dasar ayatnya. Baptisan berkuasa mengampuni dosa. Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jelas kan Bapak Ibu? Jelas sekali yang dikatakan di ayat ini, dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Di Lukas 3 ayat 3. Perhatikan yang saya cetak merah dan diberi garis bawah. Lalu kita bandingkan ayat lain. Ini perkataan Rasul Petrus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak perhatikan, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Jadi tujuan kita dibaptis adalah menyelesaikan dosa. Lalu kita bandingkan di ayat yang lain. Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ayat yang ke Kisah Rasul 22 ayat 16 ini adalah perkataan dari Ananias kepada Saulus yang baru bertobat. Karena selama ini pemahaman Saulus adalah cara penebusan dosa, pengampunan dosa versi Perjanjian Lama, versi hukum Taurat adalah dengan korban-korban bakaran. Korban sembelihan, korban penebus dosa, korban penghapus salah. Tapi setelah itu setelah bertobat, diajarkan cara menyelesaikan dosa adalah lewat baptisan. Tentu Saulus yang belum mengerti masih ragu-ragu. Benar nggak sih? Tapi setelah itu dia dibaptis. Kenapa ragu-ragu? Karena dia terkonsep dengan doktrin di Perjanjian Lama. Ini versinya. Nah demikian pula, kenapa sekarang orang ragu dibaptis ulang? Karena terkonsep bahwa baptisan hanya sekali. Padahal dia nggak mau tahu baptisan yang diterima sudah sesuai Alkitab atau enggak. Kalau belum sesuai itu memang harus diperbarui, harus diulang. Jadi ada versi Perjanjian Lama, versi Perjanjian Baru. Versi baptisan yang dulu Anda terima mungkin versi doktrin sinode gereja. Nah sekarang kita lihat versi yang baru itu seperti apa. Kemudian baptisan yang Alkitabiah harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jadi Rasul Paulus membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Rasul Petrus juga membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Perhatikan baik-baik Kisah Rasul 22 ayat 16. Pada waktu kita dibaptis sambil berseru kepada nama Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan itu siapa? Yesus Kristus. Berarti waktu baptisan itu yang harus dimunculkan itu bukan sebutan Bapa, Anak, Roh Kudus sebutan. Harus dilakukan dalam nama Tuhan. Tidak lain, nama Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Itu yang benar. Untuk masuk surga, Anda harus dimeteraikan Allah dari surga. Dan meterai Allah itu adalah Roh Kudus. Meterai Allah itu adalah Roh Kudus. Lihat, Efesus 1, 13-14. Di dalam Dia kamu juga,
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu perhatikan di sini, Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu adalah meterai. Tentu yang namanya meterai sudah tidak asing lagi bagi kita. Meterai itu adalah alat pengesahan. Rupanya ribuan tahun dari dulu sebelumnya, meterai itu sudah menjadi alat yang begitu tinggi nilainya. Padahal nilai ekonomis itu rendah, tapi nilai filosofinya itu tinggi. Nilai ekonomisnya, satu lembar meterai sekarang paling 10.000. Tapi nilai filosofisnya, nilai hukumnya itu sangat tinggi. Rumah yang berharga ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan puluhan miliar, baru sah ketika ditempelkan dengan meterai 10.000. Luar biasa kan? Karena itu, meterai itu adalah Roh Kudus. Untuk apa? Ketika Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka yang menjadikan kita milik Allah. Berarti, kalau Anda belum dimeteraikan Roh Kudus, Anda belum menjadi milik Allah. Jangan main-main. Okay? Jangan santai-santai. Kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, jangan senang. Karena Anda belum disahkan, belum dimeteraikan dari sorga menjadi milik Allah. Dan saya ingin katakan kepada Anda, tidak ada seorang pun pendeta yang bisa memberikan Roh Kudus. Tidak bisa. Roh Kudus itu otoritas Tuhan. Tuhan yang berhak memberikan siapa yang akan diberikan Roh Kudus dan siapa yang tidak. Pendeta itu hanya membantu media. Karena itu ada orang yang saya tumpangin tangan cepat sekali dapat Roh Kudus. 1-2 menit dapat Roh Kudus. Tapi ada yang berjam-jam ditumpangin tangan nggak dapat Roh Kudus. Bahkan ada yang bulan, bahkan ada yang tahunan saya doakan. Karena setiap kali ada mohon Roh Kudus saya doakan tetap tidak bisa dapat Roh Kudus. Karena memang bukan saya memberi. Karena ada yang cepat sekali. Karena itulah yang memberikan Roh Kudus adalah dari sorga. Kita harus menyadari. Dan ketika engkau sudah dapat Roh Kudus, maka dari sorga sudah memeteraikan Anda, sudah mensahkan Anda sebagai milik Allah. Kalau begitu, jika orang tidak memiliki Roh Kudus, berarti dia bukan milik Kristus. Bisa tangkap Bapak Ibu? Kita lihat. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus bukan milik Kristus. Perhatikan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pertanyaan saya adalah, Anda sudah dapat Roh Kudus belum? Kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, belum dapat Roh Kudus belum tinggal di dalam hati Anda, Anda bukan milik Kristus. Kalau Anda bukan milik Kristus, Kristus tidak punya kewajiban menyelamatkan Anda. Anda sadar nggak? Karena betapa pentingnya dipenuhi Roh Kudus. Nah, untuk topik Roh Kudus, itu topik yang sangat panjang. Kalau Anda mau mengikuti secara lengkap, itu membutuhkan waktu paling tidak 30 sesi. Tapi saya sudah membuat 15 sesi topik tentang Roh Kudus di dalam link YouTube Bible Teaching Ministry. Karena itu kalau Anda ingin memahami lebih mendetail tentang Roh Kudus, silakan kunjungi link YouTube kami Bible Teaching Ministry. Anda tinggal search di YouTube, maka akan muncul ada 15 sesi topik tentang Roh Kudus secara lengkap. Saya sudah kupas di sana. Bapak Ibu yang saya kasihi, baptisan air itu sangat menentukan kepenuhan Roh Kudus. Tadi saya sudah jelaskan betapa pentingnya Roh Kudus. Dan baptisan air itu sangat menentukan kepenuhan Roh Kudus. Kita lihat kembali waktu Tuhan Yesus dibaptis. Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah turun ke atasnya seperti burung merpati. Karena Yesus dibaptis. Jadi begitu keluar dari air baptisan, langit terbuka. Roh Kudus dalam bentuk merpati turun ke atas Yesus. Di sini jelas sekali. Kaitannya sangat erat antara baptisan air dengan kepenuhan Roh Kudus. Itu koneksi langsung. Karena baptisan air dilakukan manusia, baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka Yohanes mengatakan,
Aku membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi Dia yang datang lebih berkuasa daripadaku. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya, baptisan Roh Kudus itu dari Tuhan. Setelah engkau dibaptis air. Itulah sebabnya Rasul Paulus membaptis ulang jemaat Efesus. Karena jemaat di Efesus belum dipenuhi Roh Kudus. Karena baptisan mereka masih belum sesuai dengan Alkitab. Kita baca ulang pelan-pelan, saya akan jelaskan kaitan antara baptisan air dengan kepenuhan Roh Kudus. Lihat ulang, cara baptisan menentukan kepenuhan Roh Kudus. Kisah Rasul 19 ayat 1-7. Tadi kita sudah baca, tapi saya mengajak Anda baca ulang lebih tajam lagi dan ada penjelasan tentang kaitan Roh Kudus dengan baptisan air. Ayat pertama, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi, waktu pertama ketemu, kalian sudah dapat Roh Kudus belum? Sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Lalu mereka jawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Begitu mereka menjawab belum dipenuhi Roh Kudus, Paulus tidak curiga pada diri mereka. Padahal bisa saja Paulus curiga pada mereka. Oh, doa kalian kurang rajin. Kurang tekun doa. Oh, kalian belum pernah doa mohon Roh Kudus. Oh, hidup kalian tidak kudus. Hidup kalian tidak suci, maka Roh Kudus tidak mau turun. Ternyata bukan itu yang dicurigai Paulus. Paulus tidak curiga pada oknum pribadi mereka masing-masing, tapi yang dicurigai Paulus adalah doktrin mereka. Khususnya doktrin baptisan pasti ada masalah. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menangkap betapa pentingnya baptisan air yang akan menentukan engkau bisa dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Kalau baptisanmu keliru, engkau sulit dapatkan Roh Kudus. Jika engkau dipenuhi Roh Kudus pun akan dianalisa ulang, ini Roh Kudus dari Tuhan atau bukan. Karena 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dikatakan, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Oke, kita lihat lebih jauh. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Jadi mereka itu sudah dibaptis, tapi tetap belum dipenuhi Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena baptisan mereka sudah kadaluarsa. Sudah lewat masanya. Jadi harus diperbaharui menurut baptisan versi yang baru. Perhatikan baik-baik ayat 3. Ketika jemaat Efesus mengatakan belum terima Roh Kudus, Paulus langsung curiga. Baptisannya ada masalah. Maka di ayat yang keempat, Paulus menjelaskan bahwa baptisan Yohanes itu adalah baptisan tanda pertobatan. Kalau tanda pertobatan, berarti khasiatnya itu belum muncul. Karena jika mereka bertobat saja, dosa sudah diampuni, maka tidak perlu dibaptis lagi. Karena tujuan dibaptis adalah agar dosa diampuni. Berarti pengampunan dosa bukan terletak pada pertobatannya, tapi pada kuasa baptisannya. Bisa tangkap Bapak Ibu? Maka ayat yang kelima, mereka akhirnya dibaptis ulang sesuai dengan petunjuk Yesus, petunjuk para rasul. Kita lihat baptisan ulang di ayat 5. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, itu Yesus. Di ayat yang keempat, Paulus jelaskan tentang baptisan Yohanes itu. Menurut Paulus, baptisan Yohanes sudah selesai, maka yang harus dilakukan adalah percaya kepada Yesus dan mengikuti baptisan versi Yesus. Maka ayat yang kelima, mereka dibaptis ulang. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Selesai baptisan, lalu diadakan doa mohon Roh Kudus. Setelah baptisan air diperbaharui, akhirnya pada ayat 6 dan 7 diadakan doa mohon Roh Kudus dan semuanya mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Maka saat itu 12 orang menerima Roh Kudus dibuktikan dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Lihat Bapak Ibu, begitu baptisannya diperbaharui, setelah itu Paulus mengadakan doa mohon Roh Kudus.
Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, semuanya dapat Roh Kudus. Lalu apa tanda bukti dipenuhi Roh Kudus? Mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Dalam bahasa tulisan adalah bahasa lidah, glosolali. Langsung mereka bisa glosolali. Jumlah mereka ada berapa? 12 orang. Ayat 7, 12 orang. Semuanya. Jadi kepenuhan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh, glosolali. Itu bukan karunia untuk orang tertentu. Semua orang bisa dapatkan Roh Kudus. Nah, tentang masalah bahasa roh terbagi menjadi dua. Bahasa roh karismaton dan bahasa roh dorea. Dua itu berbeda. Bahasa roh karismaton itu yang karisma berkhotbah pakai bahasa roh. Nah, itu perlu ada terjemahkan. Nah, itu hanya orang tertentu yang bisa dapat. Nah, sedangkan yang bahasa roh ini adalah bahasa roh berdoa kepada Allah, itu dorea. Nah, itu semua orang bisa dapat karena janji Allah. Nah, untuk lebih tajam, lebih memahami masalah Roh Kudus, Anda harus masuk ke link YouTube kami 15 sesi itu baru bisa paham. Tapi intinya adalah setelah dibaptis ulang, mereka dapat Roh Kudus. Eratnya kaitan antara baptisan air dengan pencurahan Roh Kudus diungkapkan oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta, bahwa melalui baptisan air segala dosa kita dibersihkan. Jika dosa kita belum dibereskan, bagaimana Roh Kudus, Roh Suci akan masuk di dalam diri kita? Tadi saya sudah jelaskan, tujuan kita dibaptis adalah menyelesaikan dosa kita. Nah, kalau dosa kita sudah dibereskan, artinya kita sudah dikuduskan. Roh Kudus, Roh Allah yang kudus mau masuk pun lebih gampang. Karena sudah dibersihkan. Tapi kalau hidup kita masih najis, hidup kita masih penuh dengan dosa, sedangkan Roh Allah tuh Roh Kudus gimana masuk ke dalam diri kita? Karena itu betapa pentingnya baptisan yang sesuai dengan Alkitab. Kita lihat kembali, ini ayat sudah 3 kali kita baca. Kita lihat lebih tajam. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Baptisan air adalah syarat mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, dibaptis dalam nama Yesus itu sama persis seperti baptisan ulang di Kisah Rasul 19 ayat yang kelima, yang diterima oleh 12 jemaat yang ada di Efesus. Begitu baptisan sudah sesuai di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu adalah kelanjutan, dampak, hasil, khasiat. Ketika baptisan sudah berkhasiat, maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini jelas sekali baptisan sangat menentukan kepenuhan Roh Kudus. Jika baptisanmu keliru, engkau akan sulit dapatkan Roh Kudus. Maka perbaharui baptisan yang Anda sudah terima. Lihat kembali, dibaptis dalam nama Yesus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan air memiliki kaitan erat dengan kepenuhan Roh Kudus. Oke? Antara baptisan air dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana jika hamba Tuhan yang membaptis itu belum dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana? Baptisannya benar, tapi pendeta yang membaptis belum dipenuhi Roh Kudus. Mungkin Anda akan bertanya, lah dari mana saya tahu Pak Pendeta? Pendeta saya sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Nah, sekarang kita lihat pemahaman tentang kepenuhan Roh Kudus itu apa? Karena jika pendeta yang membaptis Anda belum dipenuhi Roh Kudus, walaupun baptisannya sudah sesuai Alkitab, tetap belum sah. Karena itu syarat mutlak yang sangat penting adalah pendetanya harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Lalu apa tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus? Pemahaman tentang kepenuhan Roh Kudus para hamba Tuhan itu juga berbeda-beda satu dengan lain. Dan semuanya juga mengutip ayat-ayat Alkitab untuk membuktikan kebenaran argumentasi dia. Masalahnya adalah, apakah Alkitab mengandung multi kebenaran? Ini benar, itu juga benar. Nah, kan di sini persoalannya. Kita lihat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan tajam. Di sini ada tanda-tanda ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Bapak tangkap nggak? Ketika Roh Kudus dicurahkan,
Ada dua tanda bukti yang sangat nyata. Nangkap nggak? Apa itu? Coba Anda amati sebelum saya jelaskan. Saya berikan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bapak temukan nggak? Ada dua bukti tanda yang nyata ketika orang dipenuhi Roh Kudus. Bukti yang pertama adalah dapat dilihat. Apa sih yang dimaksud dapat dilihat? Saya jelaskan. Ketika orang dipenuhi Roh Kudus dapat dilihat, artinya ada gejala fisik yang bisa ditangkap dengan indera mata. Jadi waktu doa nih, saya bisa melihat jemaat yang satu ini sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum, atau yang lain yang mana sudah dapat dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena ada bukti yang nyata yang bisa saya lihat. Apa yang saya lihat? Badannya bergetar atau bergoyang. Dan itu dialami di gereja kami. Jadi jemaat ketika saya tumpangi tangan, kalau dari jauh pun saya bisa lihat, oh ini sudah dapat Roh Kudus, ini belum. Karena waktu berdoa tuh badannya bergoyang atau bergetar. Dan waktu dia badannya bergetar, bergoyang, bukan sengaja digoyangkan. Secara otomatis badan kita kan dibuat bergetar atau bergoyang. Bagi Anda yang tidak alami Roh Kudus, tidak punya pengalaman, Anda tidak akan percaya. Tapi itu terjadi di gereja kami, sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Karena itu, ketika dipenuhi Roh Kudus, badan bisa bergetar atau bergoyang. Tapi ingat, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, badan bergetar, 100% kesadaranmu itu tidak hilang. Ya, 100% kesadaranmu itu utuh. Artinya logika, kesadaranmu, akal budimu tetap bekerja dengan normal, tidak berkurang. Tidak akan jatuh rebah, tidak akan jungkir balik, tidak akan histeris, kejang-kejang. Tidak akan, karena Roh Kudus itu tertib. Lalu kita lihat kata yang kedua. Dengar. Dengar. Dapat didengar artinya ada suara yang keluar dari mulut orang itu. Sehingga saya bisa dengar. Lalu suara apa? Tidak lain berkata-kata dengan bahasa roh atau glosolali. Glosolali. Dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Karena itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh itu bukan diajarkan, bukan belajar, bukan hasil kursus. Begitu engkau dipenuhi Roh Kudus, lidahmu akan digerakkan oleh Roh Kudus menghasilkan berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu Anda tanya, Pak, bahasa roh bisa dimengerti apa enggak? Tergantung karismaton ataukah dorea. Nah, kalau yang karismaton itu bisa ditafsirkan, bisa dimengerti. Sedangkan yang dorea tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa dimengerti. Karena itu berdoa langsung kepada Tuhan dan tidak perlu ditafsirkan. Inilah dua macam bahasa roh itu. Lihat kembali Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Perhatikan kata lihat dan dengar ini. Sekarang kita akan buktikan. Betul nggak? Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, bisa dilihat dan bisa didengar. Kita buktikan dasar ayatnya. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memulihkan Allah. Lalu kata Petrus, perhatikan di sini. Waktu Petrus diundang ke rumah Kornelius. Ini sekelompok orang Romawi. Karena Kornelius ini adalah seorang perwira pasukan Romawi, namanya pasukan Italia. Lagi khotbah nih. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Perhatikan, turunlah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Lalu apa tanda bukti bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus? Roh Kudus sudah turun atas diri mereka. Perhatikan kata dilihat dan didengar. Melihat. Jadi waktu Petrus ke rumah Kornelius, Petrus itu tidak seorang diri. Petrus didampingi oleh satu tim. Jadi waktu Petrus sedang berkhotbah, mereka juga sedang mendengarkan khotbah. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Nah, tim yang bersama dengan Petrus bisa melihat, waduh, badan mereka tiba-tiba bergetar. Lalu mereka mendengar, tiba-tiba mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Lidah mereka bergetar.
Nah, inilah sangat jelas sekali tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa dilihat, bisa didengar. Dan pengalaman demikian itu dialami gereja kami. Jadi kami bukan hanya menjelaskan secara teori, tapi benar-benar kami alami. Waktu saya doakan jemaat saya, mereka badannya tiba-tiba bisa bergetar, bergoyang. Lalu tiba-tiba dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi 100% kesadarannya itu tidak hilang. Begitu saya kasih kode, kadang-kadang saya membunyikan satu lonceng kecil. Kling, maksud saya adalah doa kita sampai di sini. Berhenti langsung semuanya. Selesai doa kita. Itu Roh Kudus tertib, Roh Kudus itu tenang, tidak kacau balau. Anda ingin alami itu? Baptisan sangat menentukan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus Allah secara khusus untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Yohanes pula lah yang memperkenalkan pengampunan dosa melalui baptisan air. Lukas 3 ayat 3. Karena itu dia dikenal dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes namanya Pembaptis itu sebutan bahwa profesi dia ataupun dialah yang pertama kali memperkenalkan baptisan di Perjanjian Baru, membuka jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis. Nah, begitu pentingnya peran dia dalam memperkenalkan baptisan air, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun datang kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Bayangkan, Tuhan yang disembah oleh umat Kristen, yang dipercayai oleh sekitar 2 miliar lebih penduduk bumi, dibaptis oleh Yohanes. Berarti Yohanes itu bukan orang biasa. Termasuk orang yang luar biasa. Seorang nabi. Bahkan kalau Yesus sebelum lahir ke dunia sudah dinubuatkan, Yohanes juga ternyata sebelum lahir ke dunia sudah dinubuatkan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, ratakanlah jalan baginya. Itu diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Artinya ini bukan orang sembarangan. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar dan penting adalah begini. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Tadi saya sudah jelaskan, pendeta yang membaptis harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, Yohanes memperkenalkan baptisan. Pertanyaan, Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Oke, sudah belum? Bapak harus lihat konteks waktu. Roh Kudus baru dicurahkan di hari Pentakosta. Sedangkan Yohanes melakukan baptisan sebelum hari Pentakosta. Jadi masih selang beberapa tahun. Dari Yohanes membaptis, kemudian Yohanes ditangkap lalu dipancung kepalanya oleh Herodes, sampai akhirnya Yesus yang tampil mulai mengajar, kemudian Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta. Jadi selangnya beberapa tahun. Nah, pertanyaan saya, Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Jika kita menurut logika, Yohanes belum dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Yohanes membaptis sebelum hari Pentakosta, jauh sebelumnya. Betul nggak? Tapi Anda tahu nggak? Ternyata Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Berarti di sini jelas sekali, teori yang saya jelaskan, pendeta yang membaptis harus sudah dipenuhi Roh Kudus, sejalan dengan apa yang dialami Yohanes. Kita lihat Yohanes. Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Inilah pesan malaikat. Oke, pesan dari seorang malaikat ke Zakaria. Ke Elisabeth, ibunya. Anak ini akan bertumbuh besar dan akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Berarti Yohanes ini sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita hitung, itu dari Yohanes lahir, dikandung, sampai hari Pentakosta itu kisaran waktu sekitar 30 tahunan. 30 tahunan. Karena setelah Elisabeth mengandung Yohanes, kemudian Maria tidak lama kemudian juga mengandung Yesus. Nah, setelah itu mereka lahir. Sedangkan Yesus di umur 30 tahun baru tampil. Lalu dia mengajar kurang lebih 3 tahun. Lalu Roh Kudus dicurahkan. Berarti lebih kurang 33 tahun. 33 tahun sebelum Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus. Ini kan luar biasa. Hal yang sangat unik, hal yang sangat khusus.
Kenapa Yohanes itu harus diberikan Roh Kudus? Karena dia yang memperkenalkan baptisan, dia yang akan membaptis Yesus, dia yang akan membaptis penduduk Yerusalem, Yudea dan sekitarnya. Karena itu penting sekali hamba Tuhan yang melakukan baptisan harus dipenuhi Roh Kudus. Oke? Lalu Anda mungkin akan bertanya, Pak Pendeta, apa buktinya Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus? Oke, apa buktinya? Tadi saya sudah katakan, tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus ada dua. Bisa dilihat, bisa didengar. Bisa dilihat itu badannya bergetar atau bergoyang. Bisa didengar otomatis berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, sekarang kita tes, uji ke Yohanes. Betul enggak? Oke, kita lihat. Lukas. Lihat kembali Lukas pasal yang ke-1 ayat 40. Lukas 1 ayat 40. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 33, kemudian pasal 10 ayat 44 sampai 46 sudah diungkapkan ada dua tanda bukti kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, bisa dilihat dan bisa didengar. Nah, kita tes atas diri Yohanes. Lukas 1 ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Zakaria itu bapaknya Yohanes, Elisabet itu ibunya Yohanes. Kemudian yang datang adalah Maria. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan kata Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Dan saat itu Elisabet sedang mengandung anaknya Yohanes. Nah, otomatis ketika Elisabet dipenuhi Roh Kudus, di saat itu pula Yohanes juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan buktinya adalah, lihat, melonjaklah, bergetar, bergoyang rahim. Yang bergetar di dalam rahimnya Elisabet. Artinya Yohanes yang ada di dalam kandungan ibunya itu bergetar, bergoyang. Karena apa? Bisa dilihat. Oke, bisa dilihat. Pasti Elisabet langsung pegang, aduh perutnya bergoyang. Pasti Maria juga bisa melihat badan yang perut yang ada di perut Yohanes itu perutnya mau cepat jadi agak kacau, oke? Perutnya Elisabet bergentar atau bergoyang. Pasti Maria juga bisa melihat. Walaupun dia pakai baju, mungkin baju kerudung, semacam jubah, pasti bergetar kelihatan. Tapi satu hal, Yohanes tidak bisa didengar bahasa roh. Karena memang nggak mungkin berbahasa roh kan di dalam kandungan. Nggak bisa. Tapi kalau yang tanda lain bisa bergetar, bergoyang, sangat jelas di sini. Artinya Yohanes dipenuhi Roh Kudus. Jelas sekali ya Bapak Ibu. Karena itu, orang yang boleh melakukan baptisan adalah utusan Tuhan, hamba Tuhan. Masalahnya adalah apa buktinya orang itu adalah hamba Tuhan? Apa buktinya orang itu utusan Tuhan? Sehingga boleh melakukan baptisan mewakili Tuhan Yesus. Buktinya apa? Buktinya adalah harus dipenuhi Roh Kudus. Jika seorang pendeta belum dipenuhi Roh Kudus, dia belum menjadi utusan Tuhan. Baru utusan organisasi. Harus bedakan dua ya, utusan Tuhan dan utusan organisasi. Sinode. Organisasi, gereja, sinode gereja bisa mengangkat pendeta. Bisa tabiskan pendeta. Tapi masalahnya adalah, apakah dia diutus Tuhan? Kalau dia diutus Tuhan, Tuhan pasti kasihkan Roh Kudus. Karena Tuhan tanda bukti memberikan mengakui seseorang sebagai utusannya adalah orang itu dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat penjelasan Tuhan Yesus. Bukti diutus Tuhan adalah dipenuhi Roh Kudus. Yohanes 20:21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Perhatikan kata Bapa mengutus aku. Apa tanda bukti Bapa mengutus Yesus? Waktu Yesus keluar dari air baptisan, Roh Kudus turun atas diri Yesus seperti burung merpati. Lalu dari langit yang terbuka terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itulah utusan. Okay? Utusan Tuhan. Utusan Allah dari surga. Yesus diberikan Roh Kudus. Lalu Yesus tegaskan lagi, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perhatikan kata sekarang aku mengutus kamu. Lalu apa tanda bukti kalau hamba Tuhan itu diutusan? Hamba Tuhan harus dapat Roh Kudus. Lihat ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi tanda bukti yang paling nyata adalah pendeta harus menerima Roh Kudus. Apa tanda menerima Roh Kudus? Ketika pendeta berdoa badannya bergetar dan dia bisa berkata-kata dengan bahasa lidah.
Itu sangat jelas. Tinggal Anda mau terima atau enggak. Oke, kita lihat lebih jauh. Begitu utusan Tuhan itu diberikan Roh Kudus, maka diberikan pula otoritas untuk memberikan pengampunan dosa lewat baptisan air. Tadi saya sudah katakan tujuan membaptis adalah untuk pengampunan dosa. Tapi hamba Tuhan yang membaptis harus dipenuhi Roh Kudus baru ada kuasa pengampunan dosa. Jadi kaitan satu teori, konsep kebenaran yang dibangun, yang didasarkan oleh Alkitab. Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jelas? Begitu Tuhan kasih Roh Kudus, sekaligus Tuhan berikan otoritas kepada pelayannya untuk memberikan pengampunan dosa. Mengapa baptisan pertama kali baru diadakan setelah hari Pentakosta? Lihat kembali di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Dibaptis untuk pengampunan dosamu. Karena sebelum Roh Kudus diturunkan ke atas 12 murid, mereka itu belum dapat otoritas memberikan pengampunan dosa lewat baptisan. Makanya baptisan yang sah adalah setelah Roh Kudus dicurahkan. Setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, mereka mendapatkan otoritas, mendapatkan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tempat tinggi itu surga, dilengkapi kekuasaan itu adalah Roh Kudus. Karena begitu diberikan Roh Kudus, maka akan dapatkan kuasa. Maka di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi begitu pentingnya otoritas Roh Kudus di dalam pelayanan, di dalam baptisan, di dalam doktrin-doktrin. Perhatikan, dilengkapi kekuasaan dari tempat tinggi. Dari kekuasaan dari tempat tinggi itu apa? Dijelaskan oleh penulis kitab Lukas, Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan, Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya sebentar lagi. Nah, ini kalimat diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus tidak lama lagi. Kalimat diucapkan oleh Yohanes, artinya aku baptis air, tapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus, dan itu tergenapi di hari Pentakosta. Dengan demikian, setelah hari Pentakosta baru baptisan itu sah, sudah ada kuasa pengampunan dosa. Karena itu kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya baptisan itu harus sesuai dengan Alkitab. Jika baptisan yang Bapak Ibu terima belum sesuai Alkitab, harus diulang. Lalu yang kedua, hamba Tuhan yang membaptis harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Jika hamba Tuhan yang belum membaptis belum dipenuhi Roh Kudus, juga belum sah. Karena itu, jika baptisannya tidak sesuai Alkitab, itu satu kesalahan. Jika hamba Tuhan yang membaptis belum ada Roh Kudus, kesalahan yang kedua artinya double kesalahan. Dengan kata lain begini, katakanlah baptisan yang Anda terima di gereja yang dijalankan oleh pendeta 100% sudah sesuai Alkitab caranya. Tapi pendetanya belum dipenuhi Roh Kudus, belum sah. Masih kurang. Makanya pendeta harus penuh dengan Roh Kudus baru sah baptisan itu. Oke, kita akan lihat intisari baptisan. Baptisan yang Alkitab adalah baptisan selam. Tempat baptisan harus dilakukan di sumber air, sungai, laut, oase. Tiga-tiganya itu ada. Sungai Yordan, selain itu ada di Ainon. Kemudian laut, 1 Korintus 10 ayat 1-2. Kemudian oasis. Oasis itu ada semacam kolam alami yang di bawahnya itu ada sumber air. Nah, Sida-Sida Ethiopia itu dibaptis di padang gurun, itu di daerah di oasis. Nah, tiganya itu mengacu pada sumber air.
kolam bak air itu bukan sumber air. Kemudian sebutan dalam baptisan langsung dalam nama Tuhan Yesus. Sikap dalam baptisan adalah diselamkan ke depan. Nah, untuk bisa memahami secara mendetail baptisan tersebut, silakan Bapak Ibu kunjungi link YouTube kami Bible Teaching Ministry. Nah, kita akan lihat ini baptisan yang dilakukan di gereja kami dulu di tanggal 23 Juni 2018. Saat itu ada 26 orang dibaptis. Itu angkatan 16, oke? Angkatan 16 ada 26 orang dibaptis. Sampai saat ini di gereja kami sudah melakukan 24 angkatan baptisan. Dan sebanyak 24 angkatan itu sudah 34 pendeta dibaptis ulang. Maaf kata, bukan pamer, bukan sombong. 34 pendeta, 34 hamba Tuhan sudah dibaptis ulang setelah mereka ikuti pelajaran-pelajaran tentang baptisan. Karena itu kita akan lihat cuplikan video bagaimana baptisan itu kami lakukan. Dan saat ini saya akan memberikan satu cuplikan video seorang pelayan Tuhan. Dan kebetulan dia juga seorang aparat negara yang beliau ini sudah membaptis orang juga. Tapi setelah ketemu dengan saya, beliau minta dibaptis ulang. Yaitu Letnan Kolonel Soekarjohan. Tuhan Yesus memberkati sambil kita menikmati video baptisan ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan. Mau dibaptis ulang, Pak? Salam. Pertama-tama saya mengucap syukur pada hari ini. Saya Soekarjohan Sitompul. Tugas saya seorang anggota TNI Angkatan Darat. Alamat saya di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Bulan Juli yang lalu, ketika saya melihat YouTube Bapak Pendeta Nabai Gunawan, saya melihat banyak kebenaran-kebenaran Alkitabnya gitu. Sehingga saya menanyakan mau datang beribadah di sini. Puji Tuhan bisa ketemu di enam hotel dan kami terus berkomunikasi. Dan setelah saya renungkan memang benar bahwa baptisan air itu adalah apa yang beliau ajarkan. Dan itulah saya memberikan diri saya, bahkan keluarga saya, istri dan anak saya bawa kemari untuk menerima baptisan air yang alkitabiah. Ya, sehingga saya merasakan bahwa inilah yang Tuhan mau dari kita. Dan saya akan sampaikan kepada orang-orang bahwa baptisan itu adalah yang saya laksanakan sekarang ini. Dan saya berterima kasih dan syukur
pada gereja ini, terutama hambanya, Bapak Gembala, Pendeta Nathan Jurau, dan para abang-abang Bapak Pendeta di sini yang telah membantu kami untuk melaksanakan baptisan air. Sungguh saya berterima kasih sekali. Saya memang datang kemarin khusus bawa anak saya. Semua kami datang untuk menerima ini. Nah, inilah kebenaran Tuhan. Amin. Terima kasih. Sudah semua berkati kita selalu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ada masalah. Oh, ada, saya tenang saja. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi, di hari ini di tanggal 3 September 2022 kami melangsungkan baptisan angkatan yang ke-23. Ini ada dua hamba Tuhan, dua pendeta yang akhirnya ikut dibaptis ulang. Nah, mereka ini adalah pendeta yang urutan ke-22 dan 23 pendeta yang dibaptis ulang. Karena setelah mereka menerima pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus berkati.